Halo, selamat malam. Kita fam, waduh, senang banget ya. Hari ini aku Kak Email bisa berada di sini lagi nge-live. Udah lama banget nih aku nggak nge-live. Dicariin nggak nih kira-kira? Aduh, udah banyak loh yang bergabung. Aku hari ini akan berperan sebagai mamita dari kegiatan ngobrol kita malam hari ini ya. Aku mau ucapkan selamat datang dulu buat teman-teman. Wah asik, udah rame nih nama-nama yang familiar. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan ngobrol sebuah topik yang seru tentang fase-fase dalam pernikahan. Sambil nunggu orangnya banyak, aku mau cerita-cerita dulu ya. Biar nanti sekalian gitu informasinya nih teman-teman. Aku tuh minggu kemarin itu bepergian ke mall. Nah, pada saat bepergian ke mall itu, kemarin kan masih tanggal muda ya. Tanggal muda artinya mall ramai, betul sekali. Nah, aku tuh ngelihat banget kita fan, nggak tahu aku ini kepo atau emang aku ini matanya selalu aja tertuju ya kalau ada pasangan-pasangan yang lewat. Nah, aku mau cerita sedikit ya sebelumnya ya. Jadi aku tuh ngelihat ada suami istri dengan membawa seorang anak balita itu, tapi istrinya yang gendong. Aku sih ngelihat, aduh ini sebetulnya anaknya udah terlalu besar gitu untuk digendong, tapi kenapa ya gitu tetap digendong. Nah istrinya tuh kayaknya keberatan banget, susah gitu bawa nih anak. Nah suaminya bukannya membantu itu malah jalan duluan sambil pegang HP. Terus istrinya dari jauh teriak, ya ketinggalan nih sambil gendong si anaknya yang udah kayaknya mungkin 4 tahunan ini, tungguin dong. Suaminya nengok, baru deh dia berjalan gontai. Aduh, ini kayaknya pas banget nih dengan perbincangan kita pada malam hari ini nih, fase-fase dalam pernikahan. Nah, pada malam hari ini aku mau mengajak ada seorang narasumber nih kita fam yang akan nemenin aku ngobrol tentang fase-fase dalam pernikahan ini. Sebelumnya aku memperkenalkan demi kita dulu ya, buat aku tahu nih banyak banget nih yang sudah menjadi keluarga besar demi kita yang setia. Aku memperkenalkan dulu, demi kita itu siapa Kak Ina? Demi kita itu adalah teman-temanku yang baik, sebuah platform belajar untuk mengetahui bagaimana sih membangun keluarga. Istilah kerennya tuh pemberdayaan keluarga ya. Nah, demi kita tuh fokus untuk membantu orang-orang muda, mereka yang udah serius-serius gitu deh sama pasangannya, Cece, mau membangun rumah tangga, dan juga untuk pasangan-pasangan yang udah memasuki pernikahan tapi masih awal-awalnya. Ini jadi agak sedikit ada gimana gitu ya, cari celah lah istilahnya. Nah, demi kita menyediakan, teman-teman boleh nanti cek di www.demikita.com, itu adalah platform belajar digital kami. Di sana ada macam-macam kelas teman-teman, lengkap deh pokoknya. Ada tentang perencanaan keluarga, ada tentang komunikasi dengan pasangan, bahkan sampai ke yang sudah berkeluarga nih. Ada yang tentang menyusui gitu. Dan demi kita tuh didukung sama narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, selain punya kelas, yang kelas kita di platform www.demikita.com itu, nanti teman-teman itu bisa bikin akun. Kalau udah bikin akun gampang banget. Nanti teman-teman bisa akses kelasnya, bisa diulang-ulang, bisa belajarnya sambil santai gitu kan ya. Daripada scroll-scroll, mari kita belajar tentang keluarga supaya nggak kayak pasangan yang di mall itu ya. Nah, selain kelas belajar yang daring itu, demi kita juga menyediakan kelas-kelas belajar offline. Jadi kita sering sekali diajak berkolaborasi, kita sering sekali punya klien dari bidang industri, dari bidang pemerintahan yang mengadakan pelatihan bagi teman-teman untuk bagaimana sih membawakan materi untuk calon pengantin. Jadi kita senang banget loh kalau bisa diajak berkolaborasi. Selain itu teman-teman, salah satu ciri khas demi kita yang lain adalah
kita tuh punya suatu cara yang unik, unik surunik. Eh, kita tuh caranya dengan bermain, kita fam. Soalnya kan orang dewasa nih ya, kalau dengar kata belajar, aduh, apakah tak cukup aku sekolah wajib belajar 9 tahun? Bukan 9 tahun, 12 tahun kali ya. Nah, kita tuh pengennya belajar itu biar bermakna, biar apa ya, nempel, kita pakai alat bermain. Jadi kita punya sebuah EduTool. Ini kotak ajaib. Oh, buat calon pengantin harus banget punya. Namanya adalah kotak happily ever after, kotak pernak-pernik. Di situ tuh isinya ada macam-macam. Ada jurnal untuk pasangan, ada kartu benar salah, kartu bicara pasangan, semuanya tuh dirancang dengan teliti, penuh perhatian, penuh pertimbangan untuk membantu teman-teman bisa membina hubungan yang baik dengan pasangan. Jadi alatnya tuh nggak bakal bikin boring, tapi justru akan membuat suasana percakapan dan suasana membina hubungannya jadi enak gitu teman-teman. Oke, pada malam hari ini kayaknya aku kalau dikasih kesempatan aku akan berbicara terus dan terus. Yang sudah mengenal aku pasti tahu ya. Jadi pada malam hari ini Kak Email tuh nggak sendirian, Mamita Email nggak sendirian. Aku ditemanin oleh seorang narasumber dari Insight Psikologi. Nah, Insight Psikologi ini adalah sebuah lembaga layanan konsultasi yang membantu untuk konseling ya, konsul. Ini berbagai masalah tentunya dari anak-anak, orang dewasa sampai pasangan dan usia dewasa ataupun lansia. Oke, aku coba ya mau panggil narasumber kita nih. Coba namanya Mbak Rahmaya Sholiha. Sampai pakai nyontekan dulu nih. Aku undang dulu deh, mana nih? Malam hari ini kita mau membawakan topiknya adalah fase-fase perkawinan, fase-fase pernikahan. Sebelumnya teman-teman aku ingin tahu ya, apakah suaraku cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Bagi aku sih jelas banget. Oke, ini apakah kakak dari sudah bergabung belum ya? Kita tunggu ya. Mbak Rahmaya. Masuk belum ya? Belum loh. Coba kita tunggu. Nah, jadi kalau misalnya selama ini, aku sebenarnya juga mendengar judulnya. Loh. Oke, aku ulang ya. Ini lagi unable to join nih. Gimana nih ceritanya nih? Oke, sambil kita menunggu. Semoga sinyalnya membaik. Jadi kalau kita bicara tentang fase-fase pernikahan, fase-fase perkawinan, itu sebenarnya kalau baca tagline-nya ya, manis di depan, ujungnya hamba. Ini benar-benar nih menohok gitu. Mudah-mudahan nggak gitu ya teman-teman ya. Maunya manis di depan, semakin manis ke belakang gitu ya, ya dong. Nah, jadi memang sebenarnya seperti halnya kalau kita masuk ke dalam sebuah pola hubungan yang baru, itu pasti ada apa ya? Ada cara mencari, bukan cara, ada fase mencari selah gitu. Nah, sekarang kita mesti tahu nih dalam fase-fase yang akan dijalani ini gimana ya sebetulnya, apa sih yang terjadi? Aku sambil nunggu nih, mana nih? Mbak Rohma, where are you? Belum nongol. Manakah gerangan beliau? Nah, sudah muncul. Halo Mbak. Halo, Selamat malam. halo Kak Email, selamat malam. Setelah kita gagal berkencan tadi sore ya Mbak. Iya, Aku alhamdulillah berhasil sekarang. alhamdulillah berhasil pada malam hari. Aku manggilnya nih Mbak Rahmaya atau Aku Mbak Maya. dipanggilnya Maya, Mbak.
Mbak Maya, sip. Iya. Nah, nih teman-teman udah hadir narasumber kita dari Insight Psikologi, Mbak Maya. Mbak Maya ini boleh Mbak diceritain sedikit, Mbak Maya ini seorang psikolog ya, tapi kekhususannya di mana ya? Oke. Halo, selamat malam. Kita Fem dan sahabat Insight semua. Saya Maya. Eh, ya, saya psikolog yang spesialisasinya adalah klinis dewasa, Mbak. Jadi, Klinis dewasa. betul. Jadi klien yang saya bantu usianya bisa dibilang dari remaja hingga lansia ya. Termasuk di Wow. dalamnya individu-individu dewasa muda yang fase-fase pernikahan ada di dalam usia itu ya, sampai ke dewasa lanjut Nah, ya. berarti Anda adalah orang yang tepat untuk Mudah-mudahan ya. bincang-bincang kita malam ini ya. Aku tuh ya sebenarnya agak terpekor loh Mbak membaca ya judul ngobrolan kita pada malam hari ini. Fase-fase pernikahan gitu ya. Manis di depan, ujungnya hambar. Waduh, sedih amat. Ini aku sedikit gimana gitu sama pasangan-pasangan muda kita yang udah serius tapi kayaknya mendengar di sini gitu. Nah, sebenarnya tuh aku mau apa ya? Mau ulas sedikit kan kalau ibaratnya ya, ibaratnya kita masuk ke kerjaan deh gitu. Kerjaan tuh kan anak baru ya, anak baru newbie gitu kan. Belum tahu nih culture-nya perusahaan. Kan ada probation dulu ya, Mbak ya. Probation 90 hari. Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Oke. Bukan 90 hari cocok ditukar enggak ya. Masalah bukan kontrak ya dalam Masalahnya pernikahan ya. bukan kontrak. Something more serious than that. Jadi ada gitu. Dan bahkan kalau di bidang industri itu katanya ada istilah tuh apa storm, norm, form, perform gitu. Ada fase-fasenya ya. Jadi di awal tuh kayak yang gitu kayaknya storm banget gitu untuk menciptakan norma gitu. Nah, kalau sebenarnya untuk pernikahan kan emang sebuah institusi betul ya, tapi beda ya sama industri ya, Mbak Maya ya. Tapi kalau dilihat-lihat tuh, tahu nggak sih Mbak, banyak banget gitu ya. Ini dari hasil interaksi demi kita gitu dengan orang-orang muda gitu ya. Kok kayaknya juga di masyarakat masih banyak gitu anggapan bahwa pernikahan tuh kayak dianggap cuma satu episode yang sah gitu ya, sah, akad, hore, pesta gitu ya, foto yang glamor. Tapi habis itu tuh dianggap ya udah sekali kejadian itu tuh bakal long lasting gitu, happily ever after. Kayaknya nggak bakal ada masalah selamanya romantis. Itu sih sebenarnya yang jadi masalah. Satu episode Anda keliru Ferguson. Ini berepisode-episode. Nah, boleh nggak Mbak diceritain nih pada teman-teman kita yang udah hadir di sini sebenarnya fase-fase pernikahan tuh seperti apa sih Mbak? Ya betul ya, maksudnya bahwa pernikahan itu institusi juga, tapi memang ada kontrak ya, maksudnya itu harusnya happily ever after gitu lah, karena kita mungkin dongeng kita kebanyakan begitu ya Mbak ya. Yang kita baca seperti belum itu. Tahu dia ya, belum tahu dia ya. Padahal sebetulnya di dalamnya betul di fase awal itu happily itu betul ya, maksudnya fase bulan madu itu kalau menurut konselor pernikahan di Florida Amerika, Don Whitmore, yang dia sudah 30 tahun lebih berkecimpung dalam bidang pasangan dan pernikahan, memang ada setidaknya 5 fase dalam pernikahan. Yang pertama adalah fase romantic love. Nah, fase romantic love ini happy-nya, jadi setelah pesta pernikahan, happy-nya ini berlangsung lagi nih di bulan madu gitu ya, di mana pasangan cintanya masih menggebu-gebu, masih romans sekali. Nah, tapi kemudian di fase berikutnya ketika kita menemukan jati diri pasangan, yang mana setiap orang kan nggak mungkin sempurna ya Mbak.
pasti Ya. ada kekurangannya, dan kita menemukan kekurangan-kekurangan pada diri pasangan yang sebelumnya kita tidak tahu dan kita mungkin kecewa, maka masuklah fase disappointment atau kecewaan yang di dalamnya sangat mungkin menimbulkan distress atau tekanan-tekanan ya pada diri kita dan pada hubungan interaksi pasangan. Nah, disitulah kita mulai menemukan adanya permasalahan, adanya kok kayak gini sih, seandainya bisa lebih baik ya, seandainya dia nggak kayak gini, seandainya dia begitu gitu, atau kadang-kadang ada terpikir seandainya dulu nggak sama dia gitu kan, seandainya dulu sama yang ini yang itu lah, itu godaannya besar. Nah, kemudian fase berikutnya adalah kalau kita melewati distress tadi dengan cara yang benar, artinya ketika kita sangat tidak nyaman pada pasangan, ada semacam dorongan dari diri kita untuk away aja, maksudnya udahlah gitu, udah selesai aja gitu kan. Nah, kita mesti hati-hati untuk mengatakan hal itu karena perpisahan belum tentu jadi solusi dan bisa jadi malah jadi masalah lebih besar. Nah, ketika kita berusaha untuk mengenali kenapa ini jadi masalah, kemudian kita mungkin kita bisa sharing dengan yang punya pengalaman pernikahan lebih banyak, lebih panjang daripada kita, yang usia pernikahan lebih tua daripada kita, kemudian pasangan-pasangan yang harmonis dalam pernikahan yang panjang, dan atau mungkin pergi ke profesional untuk kemudian mengkonsultasikan masalah-masalah kita, maka di fase itu kita bisa masuk ke knowledge and awareness. Jadi kita tahu nih, oh ya memang semua orang gak sempurna. Si Mbak ini ternyata pasangannya juga punya masalah gitu, yang mungkin lebih besar dari aku nih masalahnya gitu. Jadi mulailah kita berkaca bahwa memang tidak semua pernikahan juga ada masalahnya gitu, bukan cuma kita. Kemudian, sorry Mbak, berarti ya, memang pada saat masuk ke masa knowledge ini, itu kan justru dia knowledge karena dia juga udah mulai ada pembanding ya. Oh ternyata emang berumah tangga tuh kayak gini gitu. Mungkin kayak hasil yang tahap kedua tadi udah mulai nanya kepada ayah ibu gitu ya. Emang ibu dulu begitu nggak sih sama bapak gitu? Betul, paling dekat ya, terdekat dari kita kan orang tua ya. Jadi itu kayaknya memang wajar bahwa, soalnya kan kadang-kadang kita juga ngeri ya kalau misalnya kita curhat-curhat, pengen tahu pola hubungan pasangan lain. Soalnya ngerinya ini batasan tipis antara membandingkan untuk melihat apakah we are on the right track atau jadinya jealous gitu Mbak. Oke. Supaya nggak jealous, yang pastinya memang kita juga ini ya, kalau pada orang tua kita mungkin lebih mudah ya untuk kita kemudian menggali, atau kita bahkan melihat sendiri ketika kita masih bersama dengan orang tua kita adanya masalah-masalah yang terjadi di rumah gitu ya, di rumah tangga orang tua kita. Dan kalau misalnya bercerita, tentu pasti kita memilih ya, dan memang sebaiknya memilih ya sosok-sosok yang memang bisa menjadi pendengar yang baik, yang tidak hanya ketika kita cerita ada malah kalau aku sih begini ya gitu, sehingga malah kompor sehingga malah membuat kita jadi nggak nyaman gitu. Jadi aku merasa sangat payah gitu ya. Memang sebaiknya hal-hal yang privacy seperti pernikahan bisa diceritakan ke orang yang tepat. Kalau misalnya memang tidak ada orang yang di sekitar kita, ya bisa datang ke profesional ya, yang lebih objektif, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Beberapa pasangan ya memang datang ke profesional dengan mengatakan itu, kami datang ke sini karena memang kalau ke orang tua malah mungkin bisa bikin rame keluarga besar gitu. Betul. Alasan yang tepat sebetulnya. Iya, kadang-kadang kan namanya pengantin baru menjalani rumah tangga sekian lama, kadang-kadang masalahnya udah selesai, tapi karena udah kadung diceritain ke orang tua, malah jadi berbuntut panjang, ada dendam yang lebih mengakar. Kadang-kadang pasangannya udah oke gitu kan. Iya. Pasangannya masalah yang udah selesai, malah di belakangnya yang
lebih panjang Iya, masalahnya. biasa itu supporter biasanya lebih galak gitu. Nah, boleh Mbak kita lanjut lagi. Berarti Oke, dari si knowledge atau awareness ini ada tahap lain lagi kah? ada tahap lain. Nah, kalau kita bersedia membuka diri gitu ya, artinya bahwa aku bukan orang yang selalu benar gitu. Ini pasangan itu memang tidak sempurna, tapi aku juga nggak sempurna. Nah, Sehingga ketika kita mengharapkan pasangan belajar, berubah menjadi lebih baik, kita juga berusaha untuk belajar dan menjadi lebih baik, saling berbagi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, fase keempat adalah transformasi. Jadi kesediaan kita untuk kita berubah menjadi lebih baik, berubah arah yang mengakomodir kebutuhan pasangan, tapi saling ya sifatnya, sehingga tidak hanya satu pihak yang berubah saja. Nah, kemudian yang kelima adalah real love. Nah, ini yang diidam-idamkan semua orang ya. Kita oh, ada di fase di mana kita tahu gitu ya bahwa pasangan kita punya kekurangan, tapi kita ya sudah gitu, tapi di balik itu dia punya kelebihan yang ternyata melengkapi kita. Kemudian berusaha untuk akomodir apa namanya pasanganku butuhnya ini. Jadi kalau yang udah real love itu observasi pasangannya butuh ini, dia akan kasih gitu hmm. dengan uh, pengalaman pernikahan ya yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi untuk sampai pada fase real love ini ya memang ada distressnya gitu ya. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi lucu ya Mbak ya. Aku juga pernah beberapa kali ngobrol gitu ya dengan para pembina-pembina calon pengantin. Tidak ada cara lain untuk menemukan apakah kita itu real love, pasangan sejati, belahan jiwa, soulmate, whatever you call it gitu. Kalau belum melalui masa distress. Kalau nggak ribut, Ya, kalau nggak marahan, terus kemudian bisa berbaikan dan kembali lagi whole gitu love-nya, ya kita belum tahu gitu. Nah, tapi menarik nih Mbak, aku ngelihat fase-fase ini ya, ini kan sesuatu yang kayaknya akan menjadi apa ya, perjalanan lah dalam kehidupan berumah tangga. Si romantic journey ya. love, iya journey, jadi memang bener ya, bukan satu episode ya, jangan salah ya Marimar. Kok masih Marimar ya? Barbie deh sekarang ya, lagi Barbie. Oh iya. Jadi apa namanya romantic love gitu ya. Hmm, itu kira-kira lastnya berapa lama ya? Jadi Nah, itu dia tuh kan kita kan kayaknya gini ya tumbuh kembang ya. Misalnya kalau dianalogin tumbuh kembang ya 1 tahun 2 tahun belajar jalan. Papa mamanya terbungkuk-bungkuk titah-titah oke lah cuman sebentar abis itu bisa jalan. Tapi romantic love how long gitu kan? Oh apakah durasinya sudah mau berakhir? Kira-kira itu apakah ada yang cepat? Apakah ada yang bisa terus-terusan romantic love? Itu gimana Mbak? betul memang setiap orang beda-beda ya. Jadi nanti yang baru menikah jadi tegang ya. Jangan-jangan romantic love ini segera berakhir. Enggak. Jadi memang beda-beda Mbak ya setiap orang. Eh, ada yang memang hasilnya bahkan kalau kita dengarkan kan romantic love ini kan kesannya kayaknya ya indah aja gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang punya challenge di sini gitu. Bahwa fase ini kan adalah fase katakanlah kayak apa ya bonding ya kalau kita hubungkan dengan perkembangan misalnya di fase-fase awal tahun-tahun pertama anak kan membangun bonding gitu kan dengan ibunya. Nah, Betul. romantic love ini ya kurang lebih untuk membangun bonding itu. Jadi memang dorongan untuk saling bersama, cinta yang menggebu-gebu itu maksudnya memang perlu disalurkan untuk membangun fondasi yang kuat cinta untuk melalui journey ini gitu. Nah, tapi ada juga pasangan yang justru kesulitan juga dalam fase ini. Katakanlah apa ya kalau di Indonesia nih kita kan memang guyup ya. Ada juga yang kesulitan bersama karena memang ada apa permintaan-permintaan dari keluarga besar untuk
guyup dengan keluarga besar sehingga mereka sulit untuk Hmm. menemui waktu berdua gitu. Nah, jadi hal ini bisa berpasangan, tapi juga faktor dari lingkungannya. Makanya penting Menarik. juga untuk memberikan waktu bagi pasangan, artinya keluarga besar ya. Pasti kalau ada anak yang menikah kan ada rasa kehilangan ya sedikit banyak, ada orang tua mau ketemu sama anaknya. Tapi ya memang hal ini perlu dikelola juga gitu, bahwa memang si pengantin baru ini butuh waktu untuk berdua untuk melewati fase romantisnya dengan enjoy. Gitu. Sehingga kalau ada yang tinggal satu rumah ya mungkin kalau perlu ke Nah, hotel dulu ya. Nah, nah, Re, ayo Re, ini dia nih. Itu dia kata kuncinya. Jadi sebenarnya justru si masa romantic love ini ibaratnya penuh-penuhin tangki cintanya gitu ya Mbak ya. Jadi ya bener-bener betul. tahu dia sukanya apa, bahasa cintanya mungkin apa gitu ya. Tapi memang keluarga Indonesia, ya aku nggak bisa memungkiri sih, mungkin sebagian besar ada yang masih tinggal bersama orang tua gitu kan. Baik memang mau nemenin atau karena alasan-alasan lain gitu. Ya kebetulan sini juga pernah Oh, merasakan ya gitu. Mbak. Tapi Saya juga Mbak. tos ya. Tipikal gitu. Tapi memang apa namanya kita ngerti bahwa jadinya mungkin di awal tuh kayak restrain gitu karena banyak nasihat-nasihat yang diterima gitu kan. Masih ada kewajiban-kewajiban loh kalau aku dulu loh. Jadi like hari Minggu tuh ketemu makan bareng gitu. Oh tidak gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh yang oke, waktu berdua kita tuh kayaknya memang pulang kerja gitu kan. Mungkin di situ sebetulnya yang menjadi PR bahwa oh oke, sekarang pada masa romantic love ini harusnya ya saling menemukan gitu deh Mbak. yang Oh, yang maaf tidurnya ngorok, yang maaf kalau kentut suaranya menggelegar, yang kalau ngambil makanan suka nggak nutup kembali. Itu semua adalah penemuan. Kan? betul. Nah, oke, menarik ya. Itu masa romantik. Masa romantik, jadi pesannya adalah memang kita harus bonding yang kuat di situ, saling mengenal. Karena nih fase kedua nih sampai aku catat loh Mbak, serasa kuliah deh. Distress. Betul. Aku jadi inget istilah jeans loh. Jeans zaman sekarang biar kelihatan lama tuh namanya distress jeans gitu. Jadi distress itu kayak yang kemudian muncul, tapi kalau kita punya asupan kasih sayang yang kayaknya udah overload malah kali ya, tangkinya lagi penuh-penuhnya, Muncrat-muncrat gitu ya. luber-luber gitu kan ya. Kayak semua Luber-luber. orang perlu dikasih tahu, ayang beliin ini gitu dan sebagainya gitu ya. Barulah kemudian ini nih. Nah, menarik tadi Mbak Maya sempat bilang, sebenarnya di masa disappointment ini datang seekor nyamuk, si godaan itu ya. Godaan tuh justru kejadian di sini. Aku pernah dengar ini teori lama sih Mbak, dari film lama pula, Seven Years Itch gitu. Katanya 7 tahun perkawinan itu adalah menentukan gitu. Setelah 7 tahun ya kayaknya udah true love gitu, udah kuat lah, nggak mungkin not true love tapi udah kuat gitu. Nah si godaan ini kan justru terjadi bukan karena kita lagi bye-bye penuh cinta gitu ya. Aduh sayang ini kamu kayaknya rambutnya sangat aku mau pakai mayang terurai itu istilah zaman dulu banget ya. Iya, Sangat belajar bahasa Indonesia ya. perawatan rambutnya tolong di spill kakak gitu kan, sangat sangat indah apa semua dipuji-puji. Tapi kemudian di distress ini eh, godaan timbul karena ada kekecewaan gitu ya Mbak ya. Iya, godaan godaan yang mana dulu nih Mbak? Maksudnya godaan eksternal, godaan internal, kan godaan ada bisa jadi eksternal, bisa jadi internal ya. Oke. Godaan kalau godaan internal kan kekecewaan. Ketika kekecewaan kita seperti tadi misalnya ternyata dia ngorok ya gitu. Nah, itu tahu kita kecewa gitu ya. Nah, masalah ngorok kan untuk beberapa orang tidak nggak terlalu meter, beberapa orang itu bermasalah banget gitu, itu ganggu banget. Nah, ketika kita menyadari kita
kecewa, kemudian kita kelola atau tidak. Maksudnya dia menjadi terlalu menggunung dan besar sehingga sangat mengganggu, sehingga uh, kekesalan kita pada pasangan menggebu-gebu, atau kita kesal sih, tapi kita tahu bahwa ya mungkin karena dia lelah atau mungkin karena dia punya masalah sehingga perlu dibawa ke dokter gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola si kekecewaan yang ada di dalam diri kita, itu kalau internal ya. Nah kalau eksternal kan ya godaannya bisa macam-macam ya, godaan terhadap komitmen kita, godaan terhadap hubungan, bukan godaan, tapi mungkin kadang-kadang ada challenge juga dari keluarga misalnya gitu, atau ya macam-macam ya. Aku soalnya tadi mencatat juga bahwa memang disinilah kita kemudian kayak karena kecewa itu kan bisa macam-macam ekspresinya. Coba aku gitu ya, atau andaikan gitu ya, ya ternyata masih harus tinggal sama mamanya dulu katanya beli istana itu 7 tingkat gitu. Ternyata naik ke lantai 7 untuk memandang rumah. Tapi kayak gitu-gitu kan, kayak penyesalan itu sebenarnya obatnya tuh gimana sih Mbak? Kalau melihat bahwa kecewa tuh kan sebenarnya kayak ada level-levelnya juga gitu ya. Darnya ya. Yes, kalau misalnya cuman berandai-andai, tapi terus ya kan kita nonton drakor, nggak kemudian kita berandai-andai terus langsung pengen set new target gitu kan, tahu itu cuman hiburan gitu, dan nggak mungkin di dunia nyata kayak gitu. Nah tapi apa sih sebenarnya kalau di fase si disappointment ini yang menentukan bahwa ini kemudian nanti berkembang jadi tahap berikutnya, aware, udah tahu keberadaan masing-masing, atau kemudian ya apakah ada hal-hal yang membuat jadi pembicaraan ke arah perpisahan? Itu gimana Mbak kita mendeteksinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mungkin bisa mendorong reaksi kita kayak gimana gitu ya, itu secara internal yang jelas adalah bagaimana mengelola emosi kita ya, bagaimana kita mengelola emosi. Jadi kita nggak suka nih kita marah, bagaimana sih cara kita marah gitu. Itu jelas menentukan, karena reaksi kita nanti menentukan reaksi pasangan berikutnya gitu kan. Kalau kita marah kemudian menyakiti secara verbal atau bahkan secara fisik, pasangan reaksi akan berbeda timbang misalnya ketika kita marah, kita diam dulu, kemudian kita proses dulu perasaan kita sendiri dan lain sebagainya, itu akan berbeda lagi. Itu satu faktor yang paling menentukan sebetulnya, karena ketika ada permasalahan dengan pasangan dan itu terjadi hanya berdua, kan nggak ada orang lain sebetulnya di sekitar kita saat itu ya, jadi itu yang paling menentukan. Kalau ada faktor-faktor eksternal ya bisa melibatkan keluarga ya, misalnya kita curhat ke orang tua, kan reaksi orang tua kita seperti apa itu mungkin saja mempengaruhi kita. Ada orang tua yang mungkin bisa memberikan, ya kamu sabar dulu deh, akan berbeda dengan misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di fase itu menentukan ya itu. Kalau menurut Mbak Maya ya, pas kita mau menuju ke real life itu kan, mungkin nggak sih seseorang bisa skip? Boleh nggak kita skip abis dari udah dari romantis langsung mau dong fast forward kayak gitu. Gini, kalau kita tadi kan topik kita adalah manis di awal, hambar di ujung gitu ya Mbak. Kalau indah-indah terus bisa jadi hambar juga gitu. Maksudnya mungkin kalau kita analogikan dengan makanan ya, makanan itu kalau kita cobain bumbunya sendiri gitu ya, cabenya doang gitu ya pedes sih nggak enak gitu. Tapi kalau begitu dia udah bertemu dengan bumbu-bumbu yang lain, kunyit dan lain sebagainya, ini bisa jadi rendang yang enak. Wow. Jadi itu bagian dari bumbunya gitu. Karena
kita bisa melihat bagaimana pasangan kita menyikapi masalah gitu, dan itu nggak monoton ya dalam hidup kita. Kalau kita lihat di luar mungkin kok kayaknya pasangan ini adem ayem banget, kayaknya dari romantic love langsung pindah ke true love kali ya gitu. Kalau kita lihat dari luar mungkin kayak gitu. Nah itu mungkin Speed ditentukan dial dia, juga, speed dial. iya, dibantu juga dengan kemampuan mereka mengelola emosi gitu, sehingga ketika ada permasalahan dalam keluarganya pasti terjadi tapi tidak terumbar gitu, atau tidak terlihat, atau mereka bisa manage dengan baik sehingga waktunya juga nggak terlalu lama terjadinya gitu. Nah, bicara soal lama atau tidak lama, berarti kalau bisa disimpulkan, udah pasti ya, abis romantic love, ya aku sih berasumsi itu ya mungkin 2 tahun pertama, itu 3 tahun pertama, belum lagi ada faktor anak ya Mbak. Biasanya kalau udah mulai ada faktor anak, kita tensnya mulai meningkat. Iya, Perkara couple perkara yang time-nya baru, berkurang. iya kan? Mempercepat masa ke distress gitu kan. Siapa yang bangun, siapa yang ganti popok gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, berarti kan ada durasi gitu ya, durasi-durasi yang terjadi. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Maya, ini kita bicara kepada calon-calon pasangan nih yang hadir di tempat ini. Oh ya, by the way teman-teman kalau mau bertanya boleh banget ya. Bisa post di sini, nanti dibacain pertanyaannya, siapa tahu kita bisa sama-sama membahas. Eh, Kalau misalnya kita ya Mbak, demi kita sendiri, dan saya yakin juga Insight Psikologi punya teman-teman yang datang untuk membicarakan mengenai kesiapan pernikahan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Maya, apa sih eh, kalau misalnya skill gitu ya, tukang apa nukanginnya, apa sih skill yang harus dipunyain? Apakah mereka harus kayak ibaratnya eh, untuk fase ini tuh kamu tuh harus siap dengan pasang kuda-kuda. Masa ini Anda harus siap rambut Anda jigrak. Itu kira-kira apa sih kesiapan-kesiapan gitu yang diperlukan? Jadi hal-hal yang bisa membantu ya Yes. ketika pasangan ada di fase itu ya. Ketika di romantic love, maka sediakan waktu couple time sering mungkin ya, mumpung belum ada anak gitu, mumpung uh, mungkin belum ada banyak cicilan gitu ya. Itu faktor Artinya di penentu di awal, stres juga itu. iya. Nah, di awal itu memang ketika ada dorongan untuk ingin bersama ya, maka dilakukan. Jadi untuk keluarga besar pastinya memberikan waktu untuk pasangan time lebih sering gitu ya. Kemudian di fase distress yang sangat penting untuk mengelola emosi ya. Artinya uh, perhatikan apa yang kita ucapkan, perhatikan apa yang kita lakukan, aware terhadap perasaan kita dan reaksi kita kayak gimana gitu. Sehingga kita belajar untuk mengekspresikan perasaan kita dengan lebih sehat untuk diri kita dan untuk pasangan. Kemudian untuk tahap knowledge and awareness ya, bersedia untuk terbuka maksudnya terbuka untuk memperbaiki diri, terbuka untuk memahami pasangan, terbuka untuk dipahami pasangan, terbuka untuk memahami keluarga besar gitu ya, terbuka untuk segala urusan rumah tangga juga, keduanya terlibat. Kemudian transformasi ya, kesediaan untuk bahwa setelah kita berusaha untuk memahami, tahu pasangan berharap seperti ini, kita berusaha untuk mengakomodir itu, melakukan itu sebisa kita dulu, bertahap, dan di dalamnya kalau ada pujian atau ucapan terima kasih dari pasangan itu sangat membantu juga. Itu kalau apa yang terakhir, real love ya real love, kalau sudah real love kemudian bisa jenuh juga ya kalau kemudian ya begitu aja gitu. Ya kita kalau pernikahan itu kan tidak hanya cinta ya, maksudnya di dalamnya tuh ada tugas-tugas kita, maksudnya ada anak di situ,
gitu, Tidak ada cukup hanya cinta ya. capaian-capaian. Ya. Maksudnya justru dengan tugas-tugas itu yang kadang kala kita anggap beban, sebetulnya itu juga pelepas kejenuhan gitu. Maksudnya kalau uh, kita ingin punya anak yang cerdas gitu, sehingga kita kan membagi tugas untuk ya menemani anak. Oh anak dia tidak semangat sekolah, kemudian kita cari solusinya. Nah itu kan hal-hal yang membuat kita bersama pasangan ada project yang bisa dibahas bersama, sehingga itu akan membuat pernikahan kita semakin seru juga gitu. Oke. Jadi meskipun udah real love, sebenarnya bisa rentan juga jadi flat ya. Ups, harus tahu Iya. bedanya nih Mbak ya. Ini real love yang udah cuek aja, menerima, akhirnya malah wah jelek juga kalau ternyata ujungnya malah jadi saling nggak peduli ya ternyata ya. Dan aku suka banget Mbak Maya Ya. bilang bahwa sebenarnya hidup yang seru itu adalah memang ada project-project gitu ya. Ada hal yang dikerjakan bersama gitu. Mungkin kayak entah mengikuti atau olahraga bareng gitu. Tapi memang ada satu hal seru yang kemudian jadi Betul. objek project bersama. Itu kita kata kunci yang menurut aku bagus banget. Nah, tadi sedikit aku ulas ya. Berarti memang di masa romance ini kayaknya perlu juga nih kita kalau ibaratnya di acara akad gitu ya, unggah-unggah diberikan atau nasihat diberikan bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada orang tua, para besan. Instruksinya nih, kalau misalnya ada teman-teman kita dari KUA, dari pihak Lihat yang menikahkan, pernikahan itu ya. iya, ternyata aku, oh that's true. Kadang-kadang terlalu terfokus menasehati calon pengantin, sebetulnya orang tua tuh juga harus dibantu untuk let go gitu ya, karena ini masa romance mereka di mana mereka harus bonding, supaya bondingnya kejadian. Wah, ini kayaknya out of the box banget Kesimpulannya nih. Mbak Ime. Puas gitu rasanya. Oke, aku lihat nih udah ada beberapa pertanyaan. Aku sebetulnya masih ada beberapa hal, tapi mari kita mengulik dulu. Oke, nih ya. Wah, ada pertanyaan nih dari Mbak Sakya. Belakangan banyak lihat pasangan muda yang traveling bareng supaya makin kenal sebelum nikah. Ngaruh? Maksudnya apakah ini ngaruh? Nah, ini fenomena yang emang makin sering nih Mbak kita lihat. Jadi mereka pergi rame-rame gitu ya. Dimana mungkin di masa sekarang orang tua tuh udah jauh lebih permisif gitu. Pergi sekeluarga, pasangan anaknya diajak gitu. Itu nggak sekali dua kali aku dengar. Itu menurut Mbak Maya gimana? Masa nggak bisa sih cuman ke Dufan bareng gitu kan harusnya ketahuan ya. Dufan. Oke. Apa iya harus traveling bareng? Kalau harus traveling bareng, sebetulnya ya tidak ada keharusan seperti itu ya. Maksudnya eh, kalau kita lihat dari eh, proses pernikahan kan sebetulnya yang harus ya ijab kabulnya itu ya. Maksudnya kita tidak bisa juga menambahkan hal-hal harus seperti kayak konseling pranikah itu sangat disarankan, tapi kan sebetulnya pilihan juga bagi pasangan dan keluarga gitu. Uh, tapi memang kita perlu menyadari juga bahwa proses perjalanan itu kan berlangsungnya beberapa jam saja atau mungkin beberapa hari saja gitu ya. Menyadari bahwa mungkin saja ada bagian dari karakteristik si calon yang kita juga belum menemukan gitu. Sehingga meskipun kita tetap melangkah menuju ke pernikahan, kita juga tetap aware bahwa ya memang aku belum sepenuhnya mengenal dia gitu, sehingga ekspektasi kita juga bisa dikelola gitu ya. Jadi bukan yang oke dia kelihatannya ini banget ya sangat menghormati wanita gitu. Kemudian kita menyimpulkan bahwa akan sepanjang hidup dia akan seperti itu gitu. Nah, ekspektasi kita jadi tinggi sehingga ketika di fase kekecewaan jatuhnya bisa terhempas, terpelanting, terpuruk. Tapi bener Mbak, kadang-kadang tuh kayak terlalu diglorifikasi gitu ya. Oh iya ya koper aku dibawain gitu. Kayaknya dia bertanggung jawab gitu. Ya jangan salah gitu. Bisa jadi itu way to impress gitu ya Mbak ya.
Tapi ternyata itu bukan sesuatu yang, itulah yang tadi Mbak Maya bilang harapannya Tapi bisa jadi benar juga sih Mbak. Maksudnya, betul betul. gitu ya, Cuman bisa jadi. menarik bahwa memang kita harus menerima bahwa memang enggak semua profil itu akan terbuka. Oh, Sebanyak apapun kita berusaha menggali, not until hidup bersama gitu ya, 24 jam itu baru yang namanya kejutan-kejutan gitu ya. iya, betul. Kalau masih pulang ke rumah masing-masing kan masih ada breaknya ya Mbak ya. Tapi kalau udah mulai bersama, udah tinggal bersama, sudah menikah, itu pasti akan lain. Pasti ada hal-hal yang memang, oh kayak gini, ada kejutan-kejutan. Nah ini ada juga tadi pertanyaan tentang, apa lagi ya? Jadi aku sempat lihat nih. Kalau istilah saya, setelah fase distress itu cintanya tak lagi menggebu-gebu, tapi justru syahdu, waduh. Aduh. Tapi ini depends juga sih Mbak ya. Mungkin skala api-apinya, pedes levelnya berkurang gitu, tapi katanya syahdu, udah kayak romantic apa candlelight gitu. Nah, kalau Mbak Maya sendiri ngeliat apakah memang nggak bisa pasangan tuh pedesnya harus level 15 terus gitu. Apa iya setelah kita memasuki fase real love itu, ya yang penting kan udah kuat nih hubungan gitu. Masalah hot atau masalah menggebu-gebu itu nggak penting lagi. Gimana Mbak pendapatnya? Bahwa itu diperlukan, apa, kalau kita bicara hot itu lebih ke gairah gitu berarti ya. Bahwa itu diperlukan dalam pernikahan pasti, tapi bahwa bagaimanapun kan gairah cinta itu kan afeksi ya. Afeksi itu perasaan kita tuh memang naik turun gitu. Jadi kayak kita punya perasaan senang, kita happy kan, kita nggak happy terus gitu. Pasti ada happy-nya 10, happy-nya 9, happy-nya 2 gitu. Wajar saja ketika memang perasaan itu naik turun. Ketika kita kesal sama pasangan, kemudian dia turun, gitu, ada masalah, kemudian dia turun. Tapi di titik itu kita kemudian berusaha, makanya jadi distress gitu ya. Kita berusaha untuk mengingat kembali masa-masa atau hal-hal positif dari pasangan misalnya. Kemudian untuk menjaga si cinta ini supaya nggak betul-betul jadi nol gitu. Atau nanti ada fase lain di mana ada kejadian lain di mana itu akan membangkitkan kembali nih rasa cinta itu. Nah, makanya secara teknis sebetulnya sangat perlu untuk couple time di semua fase di usia pernikahan berapapun ya. Mungkin waktu di awal-awal nggak ada anak, couple time-nya mungkin lebih banyak. Mungkin waktu anaknya masih kecil-kecil dan ada lebih dari satu, challenging membuat couple time, tapi sangat perlu untuk tetap ada, entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, untuk menjaga si love ini juga. Jadi secara teknis itu memang sangat diperlukan. Betul. Apalagi ya Mbak, pastinya kan kita juga seiring dengan bertambahnya usia, barangkali yang namanya makna cinta yang menggebu-gebu menurut kita dulu sama kita sekarang pasti evolve juga ya Mbak ya. Barangkali mungkin kualitasnya yang sebetulnya kita cari tetap sama, tapi kayak yang harus banget ditabur mawar merah lah, atau bikinin buket segede gerbang gitu kan ya. Itu kan artifisial sebenarnya. Pada usia tertentu itu mungkin akan membuat kita kayak yang top of the world gitu. Tapi mungkin pada fase lain kita lebih merasa bahwa aku inget tuh ketika aku hamil, dipijitin kaki itu rasanya pijat yang paling enak gitu kayaknya. Nggak ada yang kok enak banget ya, ini kenapa ya, mungkin karena ada perhatian sama memang kayaknya pas banget diperlukan. Jadi aman dong ya Mbak ya, kita bilang bahwa kualitasnya yang mau kita jaga, seperti Mbak Maya bilang tadi, kadang naik, kadang turun. Bahwa memang dia naik turun. Tapi kita jaga dengan memang usaha kita ya, usaha kita dan pasangan. Nah, usaha itu adalah salah satu kata kunci yang lain. Nih, menarik juga nih Mbak. Ada seorang teman yang berkata,
romantic phase dan romantis yang selanjutnya itu dirasakan versi suami istri itu sama nggak? Menarik. Jangan-jangan gue di-stres sama lu nggak sadar. Ya suaminya masih romantis aja gitu. Masih bingung ini kenapa istri gue marah-marah melulu gitu. Itu loh, it's true ya. Kadang-kadang ini pertanyaan yang jenius sih sebenarnya. Iya, betul. Iya. Ini beyond yang kita pikirkan. Iya, bahwa sebetulnya kan fase ini subjektif ya. Jadi bahkan meskipun dia pasangan kita yang setiap hari bersama dengan kita, tidur bareng, bisa jadi berbeda pengalaman subjektifnya. Nah, ini terkait juga dengan karakteristik kepribadiannya. Memang kalau secara kepribadian kan seseorang ada yang memiliki sensitivitas, ambang sensitivitas yang lebih rendah gitu ya, sehingga kalau ada pasangannya membutuhkan sesuatu sebelum bilang dia langsung menolong gitu. Ada juga yang ambang sensitivitasnya lebih tinggi, maksudnya nggak sampai gitu ya, udah dikasih kode banyak tapi nggak sampai ke ambang gitu, dia juga nggak sadar gitu. Nah itu terkait dengan kepribadian sehingga bisa jadi berbeda memang pengalamannya. Makanya kalau di pasangan kan ada yang kadang-kadang nih pasangan datang gitu ya berdua, kemudian nanti suaminya, kamu cerita, kamu yang mau cerita gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa menurut si suami nggak ada masalah yang perlu dibahas, sangat perlu dibahas gitu ya. Tapi menurut istrinya ada pokoknya mau konseling gitu ya. Jadi sangat mungkin memang penilaiannya, pandangannya terhadap permasalahan dalam keluarga berbeda. Apalagi kalau ada isu komunikasi. Nah, akhirnya balik lagi ke komunikasi jadi hal yang penting juga untuk menyamakan frekuensi kita, persepsi kita, dan membantu kita untuk melalui fase-fase tadi dengan lebih nyaman gitu. Ya. Jadi selain tadi itu memang ada waktu berdua, couple time, punya pengalaman-pengalaman seru yang baru gitu ya, supaya api yang di masa romantik itu ya, bonding, penuh kasih sayang, memperhatikan, itu sebetulnya mau kita replicate gitu ya, mau kita duplikasi gitu ya di masa-masa ketika kita sudah menjalani atau masuk ke fase berikutnya gitu, kurang lebih ya Mbak ya. Nah, ini gitu ya. Fondasinya, kekuatannya tuh di situ ya. Carilah bukan hanya foundation wajah yang tahan lama, tapi juga foundation of marriage ya. Nah, ini ada menarik nih dari seorang teman juga. Pranikah saat ini kan beragam ya Mbak, prosesnya ada pacaran, perjodohan, ta'aruf. Itu sebenarnya jalan yang rute berbeda-beda itu ngaruh nggak dalam fase yang dilalui? Apakah yang pacaran dengan yang ta'aruf atau yang dijodohkan itu level of journey-nya sama atau gimana? Kalau kita bahas secara ilmiah, sejujurnya saya belum pernah baca jurnalnya ya. Artinya kalau misalnya kita itu kan sesuatu yang mana yang berbeda itu akan sangat terbukti kalau memang ada jurnalnya ya. Tapi kalau kita coba untuk wondering gitu ya, prosesnya berbeda, apakah itu mempengaruhi? Itu mempengaruhi. Tapi masalahnya adalah proses pacaran itu juga berbeda-beda gitu. Betul. Proses ta'aruf juga berbeda-beda. Sehingga mana yang lebih efektif, kemudian mana yang lebih berhasil misalnya karena ya itu akan sangat tergantung pada bagaimana individu siap untuk membuka diri, mengenal pasangan dan mengenalkan dirinya pada pasangan, kemudian jujur gitu ya. Jujur maksudnya menikah ini memang untuk sebuah etikat baik gitu, dengan tujuan yang baik, visi misi yang baik katakanlah gitu ya. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga ya kayak gaya
pacarannya beda-beda ya. Pasti, Pacarannya pasti. gimana? Apakah di dalamnya dibahas tentang jati diri gitu, ataukah hanya kirim bunga, kirim coklat gitu, itu akan berbeda kualitas persiapan pernikahannya gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang bahwa ada proses tertentu yang akan lebih efektif karena lagi-lagi dalam tiap pilihan proses perkenalan pranikah itu memang juga sangat tergantung pada bagaimana si pasangan ini ya sebenarnya ya Mbak ya. Kalau memang pun mereka mengalami pembekalan pranikah, pasti experience-nya akan beda, sangat tergantung pada personality-nya masing-masing. Wah, Betul. ini emang bukan ilmu pasti ternyata. Betul. Ilmu Betul, hati makanya loh, ilmu iya. hati itu bukan ilmu pasti. Jadi memang itulah mengapa konseling pranikah akhirnya memang jadi penting ya. Dan yang termasuk di dalamnya kan ada tes kepribadian, kepribadian itu jadi hal yang cukup penting juga, sehingga bagaimanapun kualitas pengenalan kita yang sudah berlangsung gitu ya, dimanfaatkan lagi dengan konseling tadi. Ya. Nah, kalau dari ini beberapa ini terakhir ya, aku juga nggak nyadar pas lihat jam kaget. Waduh, ini saking tadi kita udah ngomongin apa api menggebu level 15 lah gitu ya. Mbak, kalau dari pengalaman Mbak Maya ya, hmm, sebuah intervensi itu kayaknya emang udah gawat darurat perlu dilakukan ya oleh seorang konselor, seorang psikolog. Itu apa sih Mbak tanda-tandanya yang memang pasangan harus waspada? Ayo, udah harus waktunya nih cari bantuan profesional. Uh, yang pasti sebetulnya ketika pasangan merasa tidak nyaman dan kemudian mendiskusikan dengan pasangannya, berinteraksi gitu ya tentang masalah itu dengan pasangan, mengkomunikasikan kemudian tidak menemukan solusi yang sama-sama membuat keduanya nyaman, itu bisa dikonsultasikan ke konselor pernikahan. Gitu. Sebetulnya itu saja sudah cukup sih untuk kemudian dibawa ke konselor pernikahan. Tapi ya kalau misalnya kita bicara gawat daruratan ya kita kita akan bicara kayak KDRT gitu ya. Oke, Itu akan oke. jadi sangat gawat darurat Itu KDRT, ekstrim, itu kemudian ekstrimnya gitu ya. kasus affair misalnya gitu, itu kan badai-badai Iya, pernikahan ya. bukan cuma sekedar argumen, tapi udah ada kasus affair, ada kasus KDRT, kekerasan verbal dan lain sebagainya ya. Jadi memang aman nggak ya? Mungkin lebih disimpulkan bahwa memang sebetulnya ketika ada ketidaknyamanan, di mana juga kayaknya sudah sulit gitu untuk bicara, ya memang tiap pasangan bisa sih menilai gitu ya, kapan mereka membutuhkan dan itu nggak perlu harus kayak checklist gitu ya. Kan misalnya syarat satu, Anda berdua harus tidak bicara, misalnya kan jangan nggak usah kayak gitu Iya, gitu iya, iya. ya. Kan ibaratnya kalau misalnya barang hilang gitu udah 1 kali 24 jam belum gitu. Kita kan kalau bimbingan atau konseling itu kan nggak mesti kayak gitu ya. Semalam masih ngomong kan nggak boleh kesini. Iya, nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu ya Mbak. Menarik, menarik. Oke, ini nggak terasa banget kita udah menjelang jam 8 malam. 1 jam Eh, ternyata ya. ternyata ya, aku tadi terlena banget loh. Terutama yang sebetulnya paling bikin aku salfok itu adalah ketika dirimu menyebut rendang. Jadi pengen ya. Itu powerful banget, Mbak. Karena Oke. betul ya, rendang itu kan ya, kalau daging sendiri nggak ada rasa, ya. Apalagi belum dimasak ya, alot ya. Terus kunyit sendiri, rempah apa segala macam ya, maaf ya sini nggak tahu bumbu. Itu kalau sendiri-sendiri, itu sebetulnya kalau dirasain sendiri doang, getir, pahit gitu ya. Tapi ketika itu semua bertemu, udah dialamin, menjadi satu pengalaman bersama, maknanya jadilah si rendang. Besok-besok analogi perkawinan aku boleh pakai rendang ya, Mbak? Atau boleh pakai yang lain juga sih. Sate misalnya. Saya soto Betawi aja deh. Menarik, menarik.
Nah, gak kerasa banget kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol sama Mbak Maya dari Insight Psikologi. Ternyata teman-teman kita fan emang ada loh fase-fase dalam pernikahan, dan yang kita pinginkan memang supaya kita tuh nggak mesti mengulang 100% gitu ya, menggebu-gebu seperti pada romantic love gitu, karena itu sesuatu yang pasti akan berubah seiring dengan bertambah atau perjalanan usia kita gitu ya Mbak. Yang penting kan kita mau menuju kepada si real love yang tetap seru ya Mbak ya. Real love yang seru, punya project seru, punya perjalanan bercita-cita bersama yang baru. Aduh, terima kasih banget Mbak Maya kehadirannya pada malam hari Kasih ini. kembali Mbak Email Eh, dan kita teman-teman kita paham. Iya nih, teman-teman kita paham, senang banget bisa mendapatkan bahan bergizi. Juga sahabat Dah, insight juga. iya, benar. Daging pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Maya. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, Mahmita Imelda, Kak Imel mau tutup dulu sesi kita ngobrol malam ini. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Collab kita dengan Insight Psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Makasih Mbak Maya. Terima kasih Mbak Email.